Halo Taurus, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading bulan Juli. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Juli ini ya. Oke. Banyak orang, ada orang-orang yang signifikan, ada orang-orang yang akan mewarnai kehidupan kamu. Wow. Oke. Tema transformasi yang sangat signifikan, perpindahan, traveling, kelahiran anak, Venus. Wow. Oke, tema kamu Venus. Venus ini beloved, tersayang, terkasih, bisa mengindikasikan hubungan romantis, bisa gini, Venus itu nggak cuma berbicara hubungan romantis ya, tapi juga apa yang kamu value, apa yang kamu anggap berharga, bisa merepresentasikan juga finansial, keuangan, Venus ya. Jadi nggak tentang hubungan romantis aja. Jadi kayak itu tadi, ada tema tentang hubungan romantis buat kamu, ada tema tentang keuangan, finansial, dan ketika Venus muncul biasanya memberkati atau membawa blessing dalam hal-hal itu di hidup kamu ya. Dan juga di sini ada sun, matahari. Sun di sini tuh artinya mirip ya sama yang di tarot. Ini melambangkan sesuatu hal yang menyenangkan di hidup kamu, bisa melambangkan juga kayak matahari menyinari kondisi yang mungkin tadinya gelap, mungkin tadinya nggak kelihatan, dan membawa kembali kehangatan yang mungkin sempat hilang dari hidup kamu gitu. Atau kayak ada optimisme, semangat untuk melakukan sesuatu hal. Ini berpindah, bergerak, pindah pulau, pindah negara, pindah chapter kehidupan, fase transisi, dan juga ada sesuatu tentang kendaraan ya dengan kartu ini. Bisa jadi kamu ganti kendaraan, manifest kendaraan baru. Ini satu lagi kartu yang berbicara tentang perpindahan, transisi, pergantian musim, dan juga bisa mengindikasikan kelahiran anak dalam rumah tangga kamu ya. Oke, temanya adalah King of Pentacles. Ini adalah kamu, gak masalah kamu laki-laki atau perempuan. Gini, King of Pentacles itu adalah orang yang ahli dalam bidang yang dia kerjakan. Karena dia sudah melakukan hal itu cukup lama ya. Midas, tangan Midas gitu. Apapun yang dia sentuh jadi emas. Dan aku melihat, karena tadi di sini ada tema Venus ya. Aku melihat tema progresi finansial, aku melihat progresi karir, aku melihat juga kayak kamu naik gitu, naik jabatan. Atau kalau sebagian dari kamu yang berencana untuk pindah pekerjaan, kamu akan upgrade secara gaji gitu. Kamu upgrade bisnis kamu dengan King of Pentacles. Tapi juga sesuatu hal yang perlu diperhatikan dengan King of Pentacles adalah gini, kamu mungkin perlu melakukan hal-hal di luar zona nyaman kamu, mencoba sesuatu hal yang berbeda, mencoba sesuatu hal yang baru, bereksperimen, berinovasi ya. Mungkin King of Pentacles kayak kalau nggak rusak kenapa perlu dibenerin, tapi kan nggak perlu nungguin rusak. Kalau bisa meningkatkan efisiensi, kalau misalnya bisa menambah value pada apa yang kamu kerjakan atau membawa hasil yang lebih banyak gitu, lebih baik, kenapa nggak dicoba gitu ya. Ini sebuah reminder tentang King of Pentacles. Lalu blessingnya adalah Knight of Wands, on fire, semangat. Ada sesuatu tentang on fire, semangat, dan optimisme ya di bulan Juli ini buat kamu. Dan juga kepercayaan diri dengan Knight of Wands di sini. Yakin dengan kemampuan kamu, punya can do attitude ya, apapun gue bisa. Yang penting gue mau, gue bisa melakukan apapun, tantangan bisa gue hadapin. Dan juga kesulitan apapun bisa gue hadapin ya. Ini adalah tema kepercayaan diri, semangat, dan optimisme kamu. Lalu yang berikutnya Hangman. Jadi tantangan kamu adalah fleksibilitas, perubahan perspektif, adaptif. Ini tadi ya yang tadi aku bilang dengan King of Pentacles dan Hangman jadi tantangan kamu. Ini sebuah reminder untuk kamu mungkin perlu memperhatikan di part dimana kamu perlu melakukan sesuatu hal yang berbeda gitu. Terutama ya karena kamu termasuk fixed sign, kamu lebih suka hal-hal yang teratur, hal-hal yang stabil, yang kurang lebih sama gitu dari hari ke hari ya. Tapi ini ada sebuah highlight bahwa kamu kenapa nggak dicoba gitu melakukan sesuatu hal yang berbeda, melakukan sesuatu hal yang baru, atau bereksperimen dengan ide-ide kreatif kamu. Mungkin kamu sebenarnya banyak ide kreatif ya, karena di sini ada Knight of Wands. Dia itu full of energy, full creativity. Tapi yang jadi tantangannya, kamu mau mengambil resiko nggak? Kamu mau melakukan sesuatu hal yang berbeda nggak? Misalnya gini, melakukan hobi baru, melakukan mencoba makanan-makanan yang kamu nggak pernah coba sebelumnya. Kalau jalan misalnya
cobain rute yang baru kalau pulang pergi, hal-hal seperti itu yang nggak harus selalu tiba-tiba jadi sesuatu yang besar. Misalnya kamu tiba-tiba ganti pekerjaan, nggak harus langsung harus yang besar ya. Perubahan itu kecil-kecil dulu. Supaya apa? Kita belajar adaptif dan fleksibel. Sebuah advice buat kamu, Three of Pentacles, kolaborasi, kerjasama. Perhatikan orang-orang di sekitar kamu, perhatikan rekan kerja kamu. Apakah mungkin tantangannya adalah orang-orang di sekitar kamu, adalah rekan kerja kamu, mungkin kamu punya ide kreatif, terus kamu sampaikan, terus kamu kayak, kayaknya kalau ngobrol sama mereka tentang mencoba sesuatu hal yang baru, kayaknya nggak bisa deh, seperti itu ya. Atau bisa juga ini kayak sebuah pengingat gitu buat kamu, mungkin kalau sama mereka nggak bisa, kamu bisa bereksperimen kreativitas kamu di tempat yang lain. Atau kamu bisa, ini waktunya sebagian dari kamu juga ya, untuk belajar minta tolong gitu, belajar kolaborasi, belajar mendelegasikan, belajar percaya bahwa orang lain tuh bisa loh dimintain tolong. Ya, ini adalah advice-nya buat kamu dengan Three of Pentacles, karena Three of Pentacles itu melambangkan rekan kerja baru, tempat kerja baru, suasana kerja baru, melambangkan orang-orang di sekitar kita. Kartu juga yang berbicara tentang kompromi, kerjasama, kolaborasi. Outcome-nya adalah sesuatu yang menyenangkan di hati kamu. Ini juga bisa mengindikasikan hubungan romantis. Bisa juga orang ini kayak mungkin seperti berbeda kepribadian sama kamu, tapi perbedaan itu sesuatu hal yang bisa menyatukan kalian kalau kalian bisa menemukan tengahnya gitu untuk perbedaan ini. Dan juga melakukan sesuatu dari hati, dengarkan intuisi kamu ya. Mari kita bahas lebih lanjut. King of Cups, Queen of Cups yang tadi aku bilang, bukan mungkin sih, karena di sini ada Venus. Venus itu salah satunya adalah hubungan romantis ya, partnership, cinta, keberlimpahan finansial. Dan aku melihat bahwa orang ini, walaupun perbedaan karakter itu bisa jadi kalian temukan ya, tapi aku melihat bahwa kalian dua orang yang udah sama-sama memiliki kematangan emosional yang cukup untuk hubungan yang hubungan yang bisa berjalan beriringan gitu. Kalian sudah berada di titik itu, jadi walaupun berbeda, aku bisa melihat bahwa kalian bisa menghandle perbedaan itu. Ace of Pentacles, awalan yang baru di dunia realita kamu. Ada sebuah pemberian, penawaran, mungkin tawaran pekerjaan yang baru, tawaran bisnis baru, atau pintu-pintu rezeki, pintu peluang yang baru buat kamu. Dengan kepercayaan diri kamu, dengan can do attitude itu ya, bahwa mentalitas aku bisa, apapun yang ada di depan aku bisa hadepin, aku bisa belajar, aku bisa adaptasi. Dan juga dengan itu tadi, energi kreativitas, energi kepercayaan diri. Itu membawa kamu pada hal-hal baru di dunia realita kamu. Seven of Cups, kebingungan. Kenapa ya bingung? Kayak, apakah itu kebingungan yang kamu buat sendiri? Karena kan aku suka bilang ya, manusia itu suka mikirin hal-hal yang kadang nggak perlu ya. Tapi kalaupun ada momen kebingungan, kamu nggak perlu khawatir, karena di sini ada sun. Sun itu kayak kalau ada pikiran yang gelap, yang kayak kamu nggak bisa melihat sesuatu hal dengan jernih, ada momennya untuk hal itu berprogres dan kamu bisa melihat dengan jernih, kamu bisa mengambil keputusan yang tepat, kamu bisa keluar dari kebingungan kamu itu, dan kamu bisa melihat dari perspektif yang berbeda ya. Cuman yang perlu ditekankan, kalau misalnya kamu termasuk yang suka bikin skenario yang nggak perlu di kepala kamu, suka overthinking, suka mikirin skenario terburuk, nih kamu lebih aware dengan apa yang terjadi di kepala kamu. Kamu lebih mindful ya. Lebih memperhatikan kalau pikiran kamu suka melompat-lompat, suka bikin skenario yang nggak perlu, suka mikirin skenario terburuk. Sabar. Kayak ada tema perlu sabar nih dengan orang-orang di sekitar kamu di bulan Juli. Itu tadi mungkin di lingkungan kerja ya. Tentang kerjasama dan kompromi. Mungkin ini juga bentuk pelajaran jiwa kamu. Kamu dipertemukan dengan orang-orang ini, di mana sebuah reminder buat kamu untuk belajar berkompromi dan kerjasama dengan orang-orang yang berbeda, beda pemikiran, beda kepribadian, belajar untuk menyatakan pendapat kamu, belajar untuk menerima bahwa orang-orang nyebelin akan selalu menjadi bagian kehidupan kita. Jadi kayak aku ngasih tahu ini biar kamu lebih siap-siap gitu di bulan Juli ya. Kalau misalnya nggak kejadian bagus, tapi kalau kamu mendapatkan sinyal-sinyal ada orang-orang seperti itu, jadi kamu udah lebih menyiapkan diri gitu untuk kira-kira gue mesti gimana nih sama orang ini ya. Nih, sebuah indikator tentang
satu lagi kartu yang berbicara tentang hubungan romantis. Ada orang yang mau ngasih hatinya ke kamu, dan ini aku melihat ini bisa jadi sesuatu untuk jangka panjang sih. Ya, karena itu tadi, walaupun kalian berbeda secara kepribadian karakter, tapi aku bisa melihat kalian udah di titik punya kematangan emosional untuk bisa berjalan beriringan dengan perbedaan-perbedaan itu. Dan di sini tuh temanya semuanya bagus banget vibe-nya ya. Cuman di sini mungkin ada momen-momen kebingungan atau kamu perlu sedikit fleksibel ya, terutama berhubungan dengan orang-orang di sekitar kamu. Mungkin konteksnya pekerjaan atau pertemanan. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.